warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya, Bu. Mereka belum pembelajaran dimulai selesai. Tempat duduknya di ruang itu yang masih ada tempat silakan. Terus gimana? Sudah boleh ya. Enggak biasa sekali. Semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini itu adalah menjaga kelestarian. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian itu bisa membaca dengan pasti ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Jadi nanti ibu akan menampilkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kelestarian alam. Yang kedua itu adalah menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam. Dan yang ketiga menunjukkan contoh kerusakan alam semesta dan perbuatan manusia. Baik, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, kalian pernah nggak melihat sungai yang Nusantara ataupun hutan yang gundul? Mungkin itu hutan yang gundul kemudian ditanami apa? Sawit, ataupun dibangun kolam ataupun kafe. Nah, menurut kalian ini termasuk perbuatan yang dimakan atau tidak? Tidak. Jadi ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bencana ataupun kerusakan di alam. Jadi silakan dari pojok sini sampai Mbak Anessa membaca ayat 41 dan dari sini sampai sini membaca ayat 42. Bisa dibaca yang 41 dulu. Dilanjutkan ayat 40. Sekarang artinya dibaca bersama-sama. Artinya Allah menjadi agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka akan menjaga dan mengikuti jalan sebanyak dahulu. Kebanyakan dari mereka jadi poin pertama dari ayat yang tadi itu yang pertama adalah kerusakan di darat maupun di laut itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Mungkin karena orang-orang yang banyak melakukan maksiat ataupun merusak alam itu sendiri. Dan kemudian dari manusia merasakan akibatnya dari perbuatannya sendiri. Dan kemudian Allah memberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dan manusia itu diperintahkan mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Jadi mungkin setelah dikasih bencana alam seperti tsunami, longsor itu bisa sadar diri atas apa yang sudah dilakukan. Dan di sini ada contoh-contoh bentuk kerusakan alam. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya bagaimana bentuknya. Mungkin pernah lihat secara langsung ataupun melihat di sosial media. Selanjutnya kita game. Jadi di
dibagi ke 3 kelompok ya. Kelompok 1 dari pojok sini sampai Mbak Reva. Kemudian ini bertiga kelompok 2. Ini bertiga kelompok 2. Semangat kita. Nah ini ada pertanyaan. Kemudian ada 2 bom. Jadi nanti kalau ada yang dapat bom itu nggak ada pertanyaannya, tapi kalian juga tidak ada nilainya. Jadi nanti yang dapat yang nilainya paling tinggi itu yang jadi bisa maju perwakilan dari kelompok ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita itu harus menjaga alam kita karena kita sudah diberi nikmat untuk hidup dan kita harus melestarikannya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, untuk tugas minggu depan, silakan kalian bisa mengerjakan halaman bahkan halaman 90 sampai 100 dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Berarti ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.